Halo bosku, welcome back to my channel. Di video kali ini, aku mau sharing-sharing tentang jenis sumber traffic. Menurut saya, ini menjadi suatu hal yang penting yang harus kita pahami sebagai content creator. Sebenarnya penonton itu menemukan video kita dari mana sih? Saya misalkan fitur jelajah. Bagaimana video kita bisa muncul di fitur jelajah? Langsung dan tidak langsung diketahui. Kita memiliki sumber traffic dari langsung dan tidak langsung diketahui. Sebenarnya tracknya itu dari mana sih? Nah, ini menjadi suatu hal yang penting yang harus kita pahami sebagai content creator. Sebagai bahan evaluasi kita. Apa yang perlu kita tingkatkan dan apa yang perlu kita minimalisir. Oke bosku, saya akan mulai dari fitur jelajah. Oke, untuk fitur jelajah, jika ada penonton yang menemukan videomu di beranda mereka seperti ini, lalu mengkliknya dan menontonnya, maka sumber trafficnya dari fitur jelajah. Nah, bagaimana video kita bisa muncul di beranda? Yang pertama, jika penonton subscribe channel kita, maka video kita akan muncul di berandanya. Yang kedua, dia tidak subscribe tetapi sering menonton video kita. Saya contohkan saja TV One. Saya sering menonton TV One, tetapi saya tidak subscribe TV One. Maka video-video dari TV One akan sering muncul di beranda saya. Yang ketiga, video-video yang satu jenis atau satu tema dengan kita. Nah, tema ini menjadi suatu hal yang penting ya bosku. Kalau kita memiliki tema dalam channel kita, maka YouTube akan tahu menargetkan video kita itu sama siapa. Yang keempat, video yang sering kita cari di penelusuran YouTube, maka akan sering juga muncul di beranda kita. Oke, selanjutnya sumber traffic dari fitur jelajah juga bisa dari feed subscription. Seperti ini. Nah, jika penonton menonton videomu dari feed subscription, saya contohkan seperti ini, maka sumber trafficnya dari fitur jelajah. Nah, bagaimana video kita bisa muncul di feed subscription? Pastinya penonton harus subscribe channel kita. Oke, selanjutnya sumber fitur jelajah juga bisa bersumber dari video yang kita simpan ke nonton nanti. Seperti ini. Nah, jika saya mengklik nonton nanti, ini ada 3 video yang saya simpan, lalu saya putar, maka sumber trafficnya ke fitur jelajah. Nah, selanjutnya kita ke playlist. Di sini saya akan menjelaskan perbedaan dari playlist dan halaman playlist. Oke, selanjutnya untuk playlist dan halaman playlist. Kalian bisa lihat di sini ada menu playlist. Ketika penonton mengklik menu playlist, maka dia akan melihat daftar-daftar playlistmu. Nah, di sini kan ada putar semua. Ketika saya mengklik putar semua, maka sumber trafficnya akan bersumber dari playlist. Nah, perbedaannya dengan halaman playlist, kalian bisa lihat. Di sini ada lihat playlist lengkap. Ketika penonton mengklik lihat playlist lengkap, lalu memutar salah satu videonya, maka sumber trafficnya dari halaman playlist. Oke, sumber traffic selanjutnya yaitu notifikasi. Oke, selanjutnya notifikasi. Untuk traffic notifikasi bisa kita dapatkan ketika penonton atau para subscriber kita mengaktifkan lonceng notifikasinya. Seperti ini. Ini kalian bisa lihat ada beberapa notifikasi dari channel Denjesi dan channel saya. Ketika saya mengklik video ini, maka sumber trafficnya dari notifikasi. Selain itu, notifikasi juga bisa dikirim lewat email. Jika penonton menonton videomu lewat notifikasi email yang dikirimkan oleh YouTube, maka sumber trafficnya dari notifikasi. Oke, sumber traffic selanjutnya yaitu rekomendasi. Oke, untuk sumber rekomendasi video, saat orang sedang menonton videomu, dan menemukan video kita di bagian yang ini, maka sumber trafficnya akan bersumber dari rekomendasi video.
Selain itu, rekomendasi video juga bisa bersumber dari link video yang dibuat atau dimuat di dalam deskripsi. Seperti ini. Kalian bisa lihat, ini link deskripsi video saya. Saya akan klik. Nah, jika ada penonton yang mengklik link tersebut, maka sumber trafficnya akan bersumber dari rekomendasi video. Oke, selanjutnya sumber traffic dari eksternal. Selanjutnya sumber traffic dari eksternal. Saat penonton membagikan videomu ke sosial media mereka, dan ada orang yang menonton videomu dari sosial media mereka, maka sumber trafficnya akan bersumber dari eksternal. Atau jika kamu men-share videomu ke sosial mediamu, dan ada orang yang ngeklik videomu, maka sumber trafficnya akan bersumber dari eksternal. Selanjutnya sumber traffic langsung atau tidak diketahui. Selanjutnya sumber traffic langsung atau tidak diketahui. Kalian bisa lihat di sini kan ada link. Ketika link ini saya kopikan, lalu saya pastekan di tab yang kosong ini, maka yang akan muncul adalah video saya. Nah, sumber trafficnya ini akan bersumber dari langsung atau tidak diketahui. Selanjutnya, sumber traffic langsung atau tidak diketahui juga bisa bersumber dari bookmark. Nah, Kak, apa itu bookmark? Kalian bisa lihat di pojok kanan atas ada titik 3. Lalu di sini ada tulisan bookmark. Lalu saya klik bookmark di tab. Saya akan isikan Mega nonton. Saya klik done. Kalian bisa lihat di sini akan muncul Mega nonton. Ketika Mega nonton ini saya klik, maka saya akan diarahkan ke Mega nonton, video yang saya simpan tadi di dalam bookmark. Nah, sumber trafficnya ini akan bersumber dari langsung atau tidak diketahui. Untuk sumber traffic dari e-kartu dan layar akhir, kalian bisa lihat di bagian yang ini. Nah, jika ada penonton yang mengklik video kita dari e-kartu, maka sumber trafficnya dari e-kartu. Lalu kalian bisa lihat di bagian akhir video, saya meletakkan end screen. Nah, jika ada penonton mengklik video saya dari sini, seperti ini, maka sumber trafficnya dari end screen. Selanjutnya penelusuran YouTube. Nah, jika ada penonton yang mencari judul, jumlah subscriber berkurang, lalu menemukan videomu seperti ini, dan mengkliknya, maka sumber trafficnya akan bersumber dari penelusuran YouTube. Nah, bagaimana video kita bisa muncul di penelusuran YouTube? Pastinya kamu harus membuat kata kunci yang memiliki ranking di penelusuran YouTube. Nah, ini kamu harus pelajari tentang tag, agar video kamu muncul di penelusuran YouTube saat orang mencarinya. Selanjutnya halaman channel. Ketika orang menonton video saya, lalu di bawah ini ada komentar-komentar, saya klik komentar ini, lalu saya diarahkan ke channelnya, dan saya menonton salah satu videonya, maka sumber trafficnya dari halaman channel. Selanjutnya sumber traffic dari iklan YouTube. Ini ada jika kita mengiklankan video kita ke YouTube. Saya contohkan saja Google AdWords. Selanjutnya ada sumber traffic dari fitur YouTube lainnya. Kalau berdasarkan dari analitik saya mendapatkan dari offline. Maksudnya ini gimana, Kak? Kalian bisa lihat ke samping. Jika kita membuka aplikasi YouTube dari handphone kita, ada tombol download atau unduh. Nah, jika orang mendownload video kita dan memutar video kita dalam keadaan offline, maka sumber trafficnya dari fitur YouTube lainnya. Selanjutnya ada dari youtube.b. Ini saya kurang paham, tetapi menurut saya ini sama seperti dengan YouTube Go. Selanjutnya ada dari YouTube Remote. YouTube Remote ini gimana, Kak? YouTube Remote itu adalah orang menonton video kita di TV, tapi di remote dari Android. Kalian bisa lihat ke samping, itu ada setelan TV. Bosku, itu aja dari saya mengenai jenis sumber traffic. Kalau kalian tanyakan sama saya jenis sumber traffic apa yang bagus, saya akan jawab yaitu fitur jelajah, penelusuran YouTube, rekomendasi video, dan eksternal. Yang perlu kita tekan yaitu halaman channel.
Dari halaman channel ketahuan sekali yaitu sub for sub. Orang mengunjungi channel kita hanya ingin bertukar subscribe. Hanya 10% yang menikmati video kita. Selebihnya hanya ingin di subscribe. Oke bosku, itu aja dari saya. Saya Megawati Sinaga mengucapkan banyak terima kasih buat kalian. Thank you.